Ini menceritakan tentang desa nelayan yang dahulu hidup makmur dari hasil laut. Keserakahan mulai merajalela. Para nelayan menangkap ikan tanpa batas, merusak terumbu karang, dan mengabaikan keseimbangan alam. Akibatnya, laut yang dulu memberikan kehidupan berubah menjadi tempat yang murka, gelombang tinggi menerjang, hasil tangkapan berkurang, dan desa terancam bencana. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Wiratama bersama sahabatnya Kirana menemukan legenda lama yang hampir terlupakan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa pesisir yang subur, hiduplah seorang nelayan bernama Wiratama. Ia adalah pemuda gagah yang sejak kecil telah akrab dengan lautan. Setiap pagi, ia melaut, menantang ombak, dan membawa pulang hasil tangkapan untuk keluarganya. Namun, ada satu aturan yang selalu diingatkan oleh para tetua desa. Jangan pernah melaut ketika bulan purnama bersinar penuh. Konon, pada malam itu, Dewi Laut muncul untuk mengawasi wilayahnya, dan siapapun yang mengganggunya akan menerima kutukan. Wiratama, yang merasa dirinya lebih kuat dari cerita rakyat, mengabaikan larangan itu. Suatu malam purnama, saat ikan-ikan tampak melimpah, ia memberanikan diri melaut. Ombaknya tenang, langit cerah, dan ia merasa tak ada bahaya mengintai. Dengan jaring yang ditebarkan, ia menangkap ikan lebih banyak dari sebelumnya. Kegembiraannya meluap, membuatnya semakin berani untuk tetap berada di tengah laut. Namun, tiba-tiba, angin bertiup kencang. Laut yang tadi tenang mendadak bergelora. Suara petir menggelegar meski langit tetap cerah. Ombak menggulung tinggi, membuat perahunya oleng. Dari tengah laut, muncul sosok perempuan dengan mahkota dari mutiara dan rambut hitam panjang yang berkilau seperti permukaan laut. Wajahnya begitu cantik, tapi sorot matanya tajam menusuk. Dialah Dewi Laut, penguasa lautan yang murka karena keberadaan manusia di malam sakralnya. Dengan kesombonganmu, kau telah menodai ketenangan lautku. Suara Dewi Laut menggema, menandakan kemurkaan yang tak terhingga. Wiratama gemetar, sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia mencoba mengayuh perahunya kembali ke daratan, namun ombak menolak kehadirannya. Dewi Laut mengangkat tangannya, dan seketika arus laut berubah. Perahu Wiratama berputar-putar tanpa kendali. Dalam ketakutan, ia berlutut di atas perahunya, memohon ampunan. Dewi yang agung, aku tak bermaksud menantang kekuasaanmu. Aku hanya nelayan yang mencari nafkah, serunya dengan suara bergetar. Dewi Laut menatapnya dengan dingin. Kesalahanmu bukan hanya berani melaut di malam purnama, tetapi juga kesombonganmu yang meremehkan aturan para leluhur, katanya. Kau akan menerima hukuman, kecuali kau sanggup memenuhi janjiku. Wiratama terdiam. Ia tahu tak ada pilihan lain selain menerima tawaran itu. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara lirih. Dewi Laut mengangkat tangannya ke langit, dan ombak perlahan mereda. Aku akan memberimu kesempatan. Dalam waktu 100 hari, kau harus membuktikan bahwa manusia bisa menghormati lautan lebih dari sekadar tempat mencari nafkah. Jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari laut ini selamanya, katanya sebelum menghilang ke dalam ombak. Perahu Wiratama tiba-tiba terlempar ke pantai. Ia terjatuh dengan napas memburu, menyadari bahwa kutukan itu nyata. Kini, ia harus memenuhi janji yang tak ia pahami sepenuhnya, atau kehilangan dirinya di kedalaman lautan. Sejak kejadian malam itu, Wiratama merasa gelisah. Bayangan Dewi Laut dengan sorot mata tajam terus menghantuinya. Ia tak bisa mengabaikan janji yang telah dibuat, karena jika gagal, ia akan menjadi bagian dari lautan selamanya. Namun, pertanyaan besar membebani pikirannya. Bagaimana caranya membuktikan bahwa manusia bisa menghormati lautan lebih dari sekadar tempat mencari nafkah? Keesokan harinya, ia pergi ke rumah tetua desa. Ia berharap menemukan jawaban atas tantangan yang diberikan Dewi Laut. Sang tetua, Ki Jatiraga, adalah lelaki tua bijak yang telah hidup hampir seabad. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya masih bersinar penuh kebijaksanaan. Ketika Wiratama menceritakan apa yang terjadi, Ki Jatiraga terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Dewi Laut tidak akan memberikan janji tanpa alasan, kata Ki Jatiraga. Laut telah menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi banyak yang hanya mengambil tanpa memberi. Kau harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan lautan, bukan hanya mengeksploitasinya.
Wiratama termenung. Ia sadar bahwa selama ini, ia dan para nelayan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya tanpa pernah berpikir tentang keseimbangan alam. Namun, waktu yang diberikan Dewi Laut sangat singkat, hanya 100 hari. Apakah mungkin untuk menemukan solusi dalam waktu sesingkat itu? Tanpa membuang waktu, Wiratama mulai mengamati kehidupan di desanya. Ia berbicara dengan para nelayan lain, mendengar keluh kesah mereka, dan memperhatikan kebiasaan mereka dalam mencari ikan. Ia menyadari bahwa banyak nelayan menggunakan cara-cara yang merusak, seperti jaring berkait tajam yang bisa melukai terumbu karang, atau menangkap ikan kecil yang seharusnya dibiarkan tumbuh. Pada malam ketiga setelah pertemuannya dengan Dewi Laut, ia duduk di tepi pantai, menatap lautan yang tampak begitu tenang. Ia mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Angin malam berembus pelan, membawa aroma garam yang khas. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan lembut yang berasal dari gelombang. Keseimbangan. Suara itu terdengar samar namun jelas. Wiratama tersentak, mencari asal suara tersebut. Tetapi yang ia temukan hanyalah lautan yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia mulai berpikir lebih dalam. Jika manusia hanya mengambil tanpa memberi, maka keseimbangan akan terganggu. Namun, bagaimana caranya agar manusia bisa memberi sesuatu kembali kepada laut? Keesokan harinya, ia mulai berbicara dengan para pemuda desa. Ia menyampaikan gagasannya tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Beberapa pemuda menanggapinya dengan skeptis, menganggapnya aneh karena tak ada nelayan yang peduli dengan hal semacam itu. Namun, beberapa lainnya mendengar dengan penuh perhatian. Kita tidak bisa hanya mengambil ikan tanpa berpikir panjang, kata Wiratama. Jika kita terus menangkap ikan kecil dan merusak terumbu karang, suatu hari nanti laut ini tak akan lagi memberi kita apapun. Seorang pemuda bernama Seta mengangguk setuju. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tanyanya. Wiratama berpikir sejenak. Kita harus mencari cara untuk memanfaatkan laut dengan lebih bijak. Mungkin dengan menentukan daerah-daerah yang tidak boleh kita ganggu, atau mencari cara menangkap ikan tanpa merusak ekosistemnya. Namun, waktu terus berjalan. Hari keempat telah berlalu, dan ia belum menemukan tindakan nyata yang bisa ia lakukan. Sementara itu, setiap malam, suara ombak terdengar semakin nyaring, seakan mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan menuju batas akhir yang ditentukan oleh Dewi Laut. Hari-hari berlalu dengan cepat. Wiratama terus berpikir dan mencari cara untuk memenuhi janji kepada Dewi Laut. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia menyadari betapa sulitnya mengubah kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun. Banyak nelayan yang menolak gagasan tentang keseimbangan laut, menganggap bahwa manusia memang berhak menguasai alam tanpa harus memberi imbalan. Pada hari ketujuh, ia pergi ke tebing karang yang menjulang di sisi timur desa. Dari tempat itu, ia bisa melihat hamparan laut luas dan bagaimana kehidupan nelayan berlangsung. Di kejauhan, ia melihat perahu-perahu yang melaut dengan jaring besar, menangkap ikan dalam jumlah banyak tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ia merasa sedih, namun ia tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Mereka hanya berusaha bertahan hidup. Saat ia duduk termenung di atas batu karang, seekor burung camar terbang rendah, kemudian mendarat tidak jauh darinya. Burung itu menoleh ke arahnya seakan ingin berbicara. Wiratama tersenyum pahit. Jika kau bisa bicara, mungkin kau bisa memberiku jawaban, gumamnya. Tiba-tiba, suara lembut bergema dari belakangnya. Jawaban ada di hatimu, Wiratama. Wiratama menoleh cepat. Di belakangnya, seorang perempuan berdiri dengan anggun. Ia mengenakan kain berwarna biru laut dengan hiasan kerang di pinggangnya. Rambutnya tergerai panjang, dan matanya memancarkan ketenangan yang dalam. Wiratama langsung mengenali sosok itu, Dewi Laut. Apa yang kau cari sebenarnya? Tanya Dewi Laut dengan suara lembut namun penuh wibawa. Wiratama menundukkan kepala. Aku ingin menepati janjiku, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Dewi Laut tersenyum tipis. Kau telah mulai memahami sesuatu yang penting. Namun, memahami saja tidak cukup. Kau harus bertindak. Wiratama mengangkat wajahnya. Aku siap melakukan apapun. Katakan, apa yang harus kulakukan? Dewi Laut memandangnya dalam-dalam. Laut tidak hanya membutuhkan nelayan, tetapi juga penjaga.
Seseorang yang tidak hanya mengambil, tetapi juga memberi kembali. Aku ingin kau menjadi penjaga lautan ini. Wiratama terkejut. Penjaga lautan. Dewi Laut mengangguk. Kau harus mengorbankan kehidupan lamamu sebagai nelayan dan mendedikasikan hidupmu untuk menjaga keseimbangan laut ini. Kau akan menjadi jembatan antara manusia dan lautan, memastikan bahwa keduanya bisa hidup berdampingan. Wiratama terdiam. Ia mencintai laut, tetapi meninggalkan kehidupannya sebagai nelayan bukanlah hal yang mudah. Itu berarti ia harus meninggalkan cara hidup yang telah ia kenal sejak lahir. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah jalan yang benar. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku akan melakukannya." Dewi Laut tersenyum. "Maka mulailah perjalananmu. Kau masih memiliki 93 hari untuk membuktikan bahwa pilihanmu benar." Angin laut berhembus lembut, dan dalam sekejap, Dewi Laut menghilang. Kini, tanggung jawab besar berada di pundak Wiratama. Ia tidak tahu bagaimana memulai perannya sebagai penjaga lautan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Setelah pertemuannya dengan Dewi Laut, Wiratama merasa bebannya semakin berat. Ia kini bukan sekadar seorang nelayan biasa, melainkan seorang penjaga lautan. Namun, apa arti sebenarnya dari tugas itu? Bagaimana seorang manusia bisa menjadi jembatan antara daratan dan lautan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya sepanjang malam, sementara ombak berdebur seolah menggumamkan jawaban yang masih sulit ia pahami. Keesokan harinya, ia kembali ke desa dengan tekad baru. Namun, saat ia mengungkapkan niatnya untuk menjaga keseimbangan laut dan meminta para nelayan agar mulai memikirkan cara penangkapan yang lebih bijaksana, ia justru mendapat cemoohan. Mereka menganggapnya telah kehilangan akal setelah terlalu lama termenung di tepi laut. Beberapa bahkan menertawakan gagasannya, mengatakan bahwa lautan tak butuh penjaga karena sejak dulu manusia telah hidup darinya tanpa ada masalah berarti. "Kau sudah melaut sejak kecil, Wiratama," kata seorang nelayan tua bernama Pak Raja. "Lautan selalu memberi kita ikan, dan kita selalu mengambilnya. Begitulah cara dunia bekerja. Mengapa kau sekarang ingin mengubahnya?" Wiratama menghela napas panjang. Karena jika kita terus mengambil tanpa berpikir panjang, suatu hari laut tidak akan memberi kita apapun. Kita sudah melihat tanda-tandanya. Ikan semakin sulit ditangkap, karang semakin rusak, dan badai semakin sering datang. Jika kita tidak mengubah cara kita memperlakukan laut, masa depan kita akan suram. Namun, kata-katanya hanya diterima dengan gelengan kepala. Para nelayan tetap pada cara lama mereka, meyakini bahwa lautan adalah sesuatu yang tak terbatas, tempat manusia bisa terus mengambil tanpa khawatir akan akibatnya. Wiratama merasa frustasi, tetapi ia tahu bahwa meyakinkan mereka tidak akan semudah berbicara satu kali. Ia harus membuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ia memutuskan untuk mencari tempat-tempat di sekitar pantai yang telah rusak akibat aktivitas nelayan. Dengan berjalan kaki, ia menyusuri garis pantai, memperhatikan batu-batu karang yang patah, sampah yang terdampar di tepian, dan air laut yang keruh di beberapa bagian. Ia tahu bahwa ini bukan hanya karena nelayan, tetapi juga karena manusia lain yang hidup di desa. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa menjaga laut bukan hanya soal nelayan menangkap ikan dengan bijak, tetapi juga soal bagaimana manusia memperlakukan lautan secara keseluruhan. Di malam hari, ia kembali duduk di tepi pantai, merenungkan langkah selanjutnya. Ia tak bisa mengubah segalanya sendirian. Ia butuh sekutu, seseorang yang percaya padanya dan bersedia membantunya menyebarkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan laut. Saat itulah seorang gadis bernama Kirana datang menghampirinya. Kirana adalah putri Ki Jatiraga, tetua desa, dan dikenal sebagai seseorang yang cerdas serta penuh kepedulian. Ia telah mendengar tentang tekad Wiratama, dan meskipun ia sendiri tidak paham sepenuhnya, ia ingin tahu lebih dalam. "Kau tampak resah," kata Kirana sambil duduk di sampingnya. "Apa yang ada di pikiranmu?" Wiratama menatap laut sejenak sebelum menjawab. "Aku ingin menjaga laut, tetapi tak seorang pun mau mendengarkan. Mereka semua berpikir aku hanya membuang waktu dengan ide yang tak masuk akal." Kirana tersenyum tipis. Perubahan memang selalu sulit. Orang-orang lebih nyaman dengan apa yang sudah mereka kenal. Tapi jika kau yakin ini penting,
maka kau harus menemukan cara untuk membuat mereka melihat apa yang kau lihat. Kata-kata Kirana memberi Wiratama harapan baru. Mungkin masih ada jalan, meskipun sulit. Ia harus mencari cara agar orang-orang bisa melihat sendiri bahwa lautan memang membutuhkan perlindungan mereka. Ia harus menunjukkan bukti, bukan hanya berbicara. Malam itu, ia memutuskan bahwa langkah berikutnya adalah menemukan bukti nyata yang akan membuka mata semua orang di desanya. Dan untuk itu, ia harus pergi lebih jauh ke laut, ke tempat di mana keseimbangan alam telah terganggu secara nyata. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Wiratama telah bersiap. Ia mengambil perahu kecilnya dan membawa beberapa peralatan sederhana, jaring, pisau kecil, serta sebuah kendi berisi air minum. Ia tahu bahwa perjalanan ini berisiko, tetapi ia harus menemukan bukti bahwa lautan memang sedang menghadapi ancaman yang nyata. Kirana datang menghampirinya sebelum ia berangkat. "Aku ingin ikut," katanya. Wiratama mengerutkan kening. "Perjalanan ini berbahaya. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di sana." Kirana tersenyum. "Justru karena itu aku harus ikut. Jika kau ingin meyakinkan orang-orang, maka akan lebih baik jika ada saksi lain yang melihat kebenaran bersamamu." Setelah berpikir sejenak, Wiratama akhirnya mengangguk. Mereka pun berangkat, mendayung perahu kecil itu ke arah laut yang lebih dalam. Ombak pagi terasa tenang, dan langit tampak cerah. Namun, seiring berjalannya waktu, angin mulai bertiup lebih kencang, seakan memberikan peringatan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka tiba di sebuah wilayah di mana air laut tampak lebih gelap dan tidak sejernih biasanya. Di sekeliling mereka, permukaan air dipenuhi oleh sisa-sisa sampah yang mengambang, jaring nelayan yang terbuang, kayu-kayu patah, serta potongan-potongan plastik yang entah berasal dari mana. Kirana menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. "Aku tidak pernah tahu bahwa laut bisa sekotor ini," katanya dengan suara bergetar. Wiratama mendayung lebih jauh, mencoba melihat lebih dekat. Saat mereka menjulurkan tangan ke dalam air, mereka menemukan bahwa di bawah permukaan, terumbu karang telah mati, berubah menjadi warna kelabu kusam. Ikan-ikan kecil yang seharusnya berenang di sekitar karang sudah hampir tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Kirana menelan ludah. "Ini mengerikan." Wiratama mengangguk. "Inilah yang terjadi jika kita terus memperlakukan laut dengan cara yang salah." Namun, sebelum mereka bisa mengamati lebih jauh, sesuatu yang besar bergerak di bawah air. Wiratama merasakan perahunya bergoyang sedikit. Ia menatap Kirana dengan cemas. "Pegangan erat," katanya pelan. Tiba-tiba, seekor ikan besar melesat ke permukaan. Tubuhnya penuh luka akibat jaring yang terjerat di siripnya. Darah menetes dari sisiknya, menciptakan warna merah di air laut yang sebelumnya pekat. Ikan itu berusaha melepaskan diri, namun semakin ia bergerak, semakin dalam jaring itu mengikat tubuhnya. Kirana menutup mulutnya, ngeri melihat penderitaan makhluk itu. "Kita harus membantunya." Wiratama segera bergerak, menarik jaring itu dengan hati-hati, mencoba melepaskan simpul yang melilit tubuh ikan tersebut. Butuh waktu lama, tetapi akhirnya mereka berhasil membebaskan makhluk malang itu. Dengan gerakan lemah, ikan itu berenang menjauh, menghilang ke dalam kegelapan laut. Kirana menoleh ke Wiratama. Jika orang-orang melihat ini, mereka pasti akan sadar. Wiratama mengangguk. Tekadnya semakin kuat. Mereka kini memiliki bukti yang nyata, sesuatu yang bisa mereka tunjukkan kepada seluruh desa. Namun, mereka belum tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan dari sebuah tantangan yang lebih besar. Setelah perjalanan yang mengungkap kenyataan kelam tentang keadaan lautan, Wiratama dan Kirana kembali ke desa dengan hati yang penuh kegelisahan. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana lautan mulai sekarat akibat ulah manusia. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa dalam benak mereka. Bagaimana caranya agar seluruh desa menyadari hal yang sama? Sesampainya di tepi pantai, mereka disambut oleh tatapan heran para nelayan. Beberapa orang mendekat, penasaran dengan perjalanan yang baru saja mereka lakukan. Pak Raja, nelayan tertua di desa, mengernyitkan dahi saat melihat ekspresi serius di wajah Wiratama dan Kirana. "Apa yang kalian lihat di laut?" tanyanya. Suaranya penuh nada skeptis. Wiratama mengambil napas dalam sebelum menjawab. "Laut kita sedang sekarat, Pak Raja.
Terumbu karang telah mati, ikan-ikan semakin sulit ditemukan, dan air laut kotor oleh sampah yang berasal dari perbuatan kita sendiri. Jika kita terus seperti ini, suatu hari nanti laut tidak akan memberi kita apa-apa lagi. Para nelayan mulai berbisik satu sama lain. Beberapa tampak ragu, sementara yang lain masih enggan percaya. Salah seorang pemuda menyeletuk, "Laut sudah seperti itu sejak dulu. Sampah mungkin berasal dari desa-desa lain yang terbawa arus. Ini bukan kesalahan kita." Kirana maju selangkah. Suaranya tegas namun penuh kepedulian. "Kami melihat seekor ikan besar terjerat jaring yang terbuang. Tubuhnya terluka parah. Laut bukan hanya tempat kita mengambil hasil, tetapi juga rumah bagi banyak makhluk. Jika kita tidak menjaga keseimbangannya, pada akhirnya kita sendiri yang akan menderita." Namun, kata-kata mereka masih dianggap angin lalu oleh sebagian besar penduduk. Wiratama mengepalkan tangan, merasa frustasi karena kebenaran yang begitu jelas di hadapan mereka masih sulit diterima. Malam harinya, ia kembali ke tepi pantai, duduk termenung di bawah sinar rembulan yang terpantul di permukaan air. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang khas. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ombak bergerak dengan ritme yang tak biasa, seolah ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh lautan. Tiba-tiba, dari kedalaman samudra, muncul cahaya kebiruan yang perlahan membentuk siluet seorang wanita. Wiratama mengenali sosok itu, Dewi Laut. Tatapannya teduh namun penuh peringatan. "Wiratama," suaranya menggema di udara, "kau telah melihat sendiri luka yang diderita oleh laut. Namun, manusia masih buta dan tuli terhadap peringatannya. Jika mereka terus mengabaikan tanda-tanda ini, bencana akan datang lebih cepat dari yang mereka duga." Wiratama menelan ludah. Hatinya berdebar. "Apa yang harus kulakukan, Dewi?" Mereka tidak mau mendengar. Dewi Laut melangkah mendekat. Kakinya seolah menyatu dengan ombak. "Kau harus membawa bukti yang lebih nyata, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Jika mereka tidak percaya pada kata-kata, maka biarkan lautan sendiri yang berbicara kepada mereka." Seketika, angin bertiup lebih kencang, dan ombak mulai menggulung dengan kekuatan yang lebih besar. Wiratama merasakan tanah di bawahnya bergetar halus, seolah lautan tengah bersiap untuk mengirimkan peringatannya sendiri. "Bersiaplah," kata Dewi Laut sebelum sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan Wiratama dengan firasat yang semakin menguat. Ia menatap samudra luas di hadapannya, kini menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan saat itu tiba, tidak akan ada satupun orang di desanya yang bisa mengabaikannya lagi. Fajar menyingsing dengan langit yang tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah di cakrawala, sementara angin bertiup dengan hembusan yang tidak biasa. Para nelayan yang biasa pergi melaut pagi-pagi kini ragu, menatap langit dengan penuh kecemasan. "Kau merasa ada yang aneh?" tanya salah seorang nelayan kepada rekannya. "Iya, laut terasa gelisah hari ini," jawab yang lain. Wiratama yang berdiri di pinggir pantai, mengamati perubahan itu dengan hati waspada. Ia teringat peringatan Dewi Laut malam sebelumnya, dan ia tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik bagi desanya. Tiba-tiba, dari arah laut, terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Ombak yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi gelombang besar yang menggulung ke arah pantai. Beberapa nelayan berteriak panik, bergegas menarik perahu mereka ke daratan agar tidak tersapu oleh ombak yang mengamuk. Kirana berlari menghampiri Wiratama. Napasnya memburu. Ini peringatan yang kau bicarakan, bukan?" Wiratama mengangguk. "Laut sedang berbicara kepada kita. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengabaikannya." Gelombang besar pertama menghantam garis pantai, menyapu sebagian perahu yang tidak sempat ditarik ke daratan. Air laut meluap ke tepi desa, membanjiri beberapa rumah yang berada paling dekat dengan pesisir. Penduduk desa berhamburan keluar, ketakutan melihat kemarahan laut yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Pak Raja yang biasanya tenang kini tampak pucat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para nelayan yang sebelumnya menolak kata-kata Wiratama kini mulai menyadari kebenaran yang mereka abaikan. Lautan yang selama ini mereka anggap tak terbatas dan selalu memberi kini menunjukkan wajah lainnya. Wajah yang murka karena ketidakpedulian manusia. Di tengah kekacauan itu, Dewi Laut kembali menampakkan dirinya,
kali ini di hadapan seluruh penduduk desa. Sosoknya bersinar dalam cahaya biru kehijauan, dan suaranya terdengar seperti alunan gelombang yang penuh kekuatan. Manusia telah melupakan janjinya pada laut, katanya, suaranya menggema di udara. Jika kalian ingin selamat, kalian harus belajar kembali bagaimana menghormati keseimbangan alam. Pak Raja jatuh berlutut, air mata menggenang di matanya. Kami tidak tahu seburuk ini keadaannya. Maafkan kami, Dewi. Dewi Laut menatap mereka satu persatu. Penyesalan saja tidak cukup. Kalian harus bertindak. Mulai hari ini, ubahlah cara kalian memperlakukan laut. Jangan serakah, jangan mencemarinya, dan jangan lupa bahwa lautan bukan hanya milik kalian, tetapi juga rumah bagi banyak makhluk. Dengan kata-kata terakhir itu, sosok Dewi Laut menghilang, meninggalkan keheningan yang penuh dengan kesadaran baru. Para penduduk saling berpandangan, menyadari bahwa ini adalah saat bagi mereka untuk berubah sebelum segalanya terlambat. Wiratama dan Kirana berdiri di tengah-tengah mereka, tahu bahwa perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Namun, perjalanan untuk benar-benar menjaga lautan baru saja dimulai. Malam itu, setelah kemarahan lautan mereda dan desa kembali tenang, penduduk berkumpul di alun-alun dekat pantai. Nyala obor menerangi wajah-wajah yang masih dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Beberapa rumah yang berada paling dekat dengan laut rusak akibat terjangan ombak, dan perahu-perahu yang terseret ke daratan tampak hancur berantakan. Namun, lebih dari semua itu, yang paling membekas di hati mereka adalah penampakan Dewi Laut yang menegaskan kesalahan mereka selama ini. Wiratama berdiri di tengah kerumunan, bersama Kirana dan Pak Raja. Tatapan mereka menyapu penduduk yang kini tidak lagi bersikap meremehkan. Ada keheningan panjang sebelum akhirnya Pak Raja berbicara. Suaranya berat, mengandung beban kesadaran yang baru saja ia terima. Kita telah salah. Bertahun-tahun kita mengambil hasil laut tanpa memikirkan akibatnya. Kita membuang limbah, merusak terumbu karang, dan menganggap lautan sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Namun, hari ini lautan telah berbicara. Dan jika kita tidak berubah, mungkin kita tidak akan punya kesempatan kedua. Kata-kata itu menusuk hati semua yang mendengarnya. Beberapa penduduk menundukkan kepala, mengingat kembali betapa sering mereka mengabaikan tanda-tanda kerusakan yang terjadi di laut. Wiratama maju selangkah, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Kita harus melakukan sesuatu, tidak hanya untuk menyelamatkan desa kita, tetapi untuk menepati janji yang dulu pernah dibuat oleh para leluhur kita kepada Dewi Laut. Kita harus bersumpah bahwa mulai sekarang, kita akan menjaga laut seperti kita menjaga nyawa kita sendiri. Seorang nelayan muda bernama Gantara berdiri. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak serius. Bagaimana caranya? Wiratama, bagaimana kita bisa menebus kesalahan kita? Kirana yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Jangan membuang sampah ke laut. Jangan menangkap ikan dengan cara yang merusak. Dan jangan mengambil lebih dari yang kita butuhkan. Jika setiap orang berjanji untuk melakukan bagiannya, maka kita bisa mengembalikan keseimbangan. Pak Raja mengangguk. Mulai besok, kita akan membuat aturan baru. Setiap keluarga akan bertanggung jawab atas kebersihan pantai, dan kita akan mencari cara agar menangkap ikan tanpa merusak laut. Jika ada yang melanggar, mereka harus menerima hukuman yang sesuai. Penduduk desa saling berpandangan, lalu satu persatu mulai mengangguk. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar keputusan biasa. Ini adalah sumpah yang harus mereka tepati seumur hidup mereka. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang memantulkan kilauan perak di permukaan laut, seluruh penduduk desa mengangkat tangan mereka ke langit. Mereka bersumpah, dengan hati yang tulus, bahwa mereka akan menjadi pelindung laut, bukan lagi perusaknya. Angin laut bertiup lembut, seolah menyambut janji itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ombak bergulung dengan damai, menandakan bahwa lautan telah menerima sumpah mereka. Sejak malam sumpah itu, desa nelayan mulai berubah. Setiap pagi, kelompok-kelompok kecil penduduk pergi ke pantai untuk membersihkan sampah yang terbawa arus. Para nelayan mulai meninggalkan cara menangkap ikan yang merusak dan beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Bahkan anak-anak diajarkan untuk menghormati laut, mengenali makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam.
Wiratama dan Kirana tidak tinggal diam. Mereka berkeliling ke desa-desa lain, membawa cerita tentang peringatan Dewi Laut dan bagaimana desa mereka hampir kehilangan segalanya karena keserakahan mereka sendiri. Beberapa desa tertawa dan tidak percaya, tetapi ada juga yang mulai mendengarkan dan mengikuti langkah mereka. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang ke desa. Ia menawarkan harga tinggi untuk menangkap ikan dalam jumlah besar, bahkan menyediakan alat-alat modern yang bisa menjaring ratusan ikan dalam sekali tarikan. Beberapa nelayan tergoda, tetapi Wiratama berdiri di hadapan mereka, matanya penuh ketegasan. "Apakah kalian lupa dengan sumpah kita? Jika kita menerima tawaran ini, maka kita akan mengulang kesalahan yang sama." Saudagar itu tertawa. "Sumpah kalian tidak akan memberi makan keluarga kalian. Dengan alat ini, kalian bisa kaya dalam waktu singkat." Pak Raja maju, menatap saudagar itu dengan dingin. "Kami sudah kaya, bukan dengan emas, tetapi dengan laut yang sehat dan melimpah. Pergilah, kami tidak membutuhkan alat-alatmu." Saudagar itu mendengus kesal dan pergi, meninggalkan desa yang kini tidak bisa lagi dibeli dengan janji palsu. Beberapa bulan berlalu, dan perubahan di desa mulai terlihat. Air laut yang dulu keruh, kini perlahan kembali jernih. Terumbu karang yang rusak mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bahkan ikan-ikan yang dulu menghilang kini kembali berenang di perairan dekat desa. Penduduk desa mulai percaya bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Mereka telah belajar bahwa lautan bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sesuatu yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Dan di malam-malam tertentu, saat bulan purnama bersinar terang di atas lautan, beberapa orang bersumpah bahwa mereka melihat sosok Dewi Laut berdiri di atas ombak, tersenyum bangga kepada mereka yang akhirnya memahami arti sebenarnya dari janji kepada lautan. Tahun demi tahun berlalu, dan desa nelayan yang dulu hampir kehilangan segalanya kini telah berubah menjadi teladan bagi desa-desa lain. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk belajar bagaimana menjaga laut, dan cerita tentang peringatan Dewi Laut menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wiratama dan Kirana yang kini telah menua duduk di tepi pantai, menyaksikan anak-anak bermain di pasir dan para nelayan kembali dari laut dengan hasil tangkapan yang cukup, tidak lebih, tidak kurang. Mereka tersenyum, mengetahui bahwa usaha mereka tidak sia-sia. "Kau ingat saat kita pertama kali melihat betapa rusaknya laut ini?" tanya Kirana. Wiratama mengangguk. "Dan aku ingat bagaimana hampir semua orang tidak percaya pada kita. Tapi lihat sekarang, mereka telah belajar, dan laut telah memaafkan mereka." Pak Raja yang kini telah menjadi sosok tua yang bijaksana mendekati mereka. "Kalian telah membawa perubahan besar. Desa ini akan selalu mengingat apa yang kalian lakukan." Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Wiratama dan Kirana kembali ke pantai. Mereka memejamkan mata, merasakan hembusan angin laut yang lembut. Dalam hati mereka tahu bahwa Dewi Laut masih mengawasi, memastikan bahwa janji yang telah diucapkan tidak akan pernah dilupakan. Dan di tengah deburan ombak yang bernyanyi lembut, suara samar seorang wanita terdengar di telinga mereka. "Terima kasih, penjaga lautku." Laut kini hidup kembali, bukan karena keajaiban, tetapi karena manusia telah belajar bagaimana mencintainya seperti mereka mencintai diri mereka sendiri.